Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amu MSC dalam RSM pada hari Sabtu pekan biasa yang ke-8. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini yang merupakan juga adalah awal dari bulan Juni, tanggal 1 Juni dalam gereja diperingati Santo Justinus Martir, dan untuk kita di Indonesia diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat selalu dan senantiasa mengutamakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, tentunya dalam relasi satu dengan yang lain, dengan tetap meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dalam saling memberi perhatian satu dengan yang lain, membangun persatuan, dan juga tentunya dalam relasi dengan siapapun juga kita berusaha agar senantiasa tercipta suasana adil dan makmur di negeri kita ini yang kita cintai. Hari ini juga kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33 di bawah judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Dikatakan bahwa di Yerusalem, di halaman Bait Allah, Yesus berjalan-jalan di halaman Bait Allah dan datang kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Ketika Yesus menyucikan Bait Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Dan mereka bertanya, dengan kuasa mana? Karena orang-orang berjual beli di halaman Bait Allah ini dibiarkan begitu saja oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dianggap sebagai hal yang biasa saja. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus mengusir mereka. Dan bahkan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa rumahku akan disebut rumah sembahyang bagi segala bangsa. Dan pertanyaan tentang kuasa ini betul-betul membuat Yesus harus bertanya balik kepada mereka terkait dengan kuasa Yohanes Pembaptis, baptisan Yohanes. Yesus berkata kepada mereka, baptisan Yohanes itu berikanlah baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia. Ketika bersoal jawab itu, lalu mereka berdiskusi dan mereka katakan kalau dari surga pasti dikatakan kenapa kamu tidak percaya kuasa dari surga. Kalau dikatakan dari manusia, tentu mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Jadi mereka katakan kami tidak tahu. Dan Yesus juga mengatakan juga dia tidak memberitahu dengan kuasa mana dia melakukan hal-hal itu. Saudara terkasih, apa yang dikatakan Yesus di sini sebetulnya menunjuk kepada para pemimpin tua-tua Yahudi yang menggunakan kuasa dari Allah tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Kuasa yang kita terima berasal dari Allah. Kuasa manusia akan gampang untuk hilang, tetapi kuasa dari Allah akan selalu abadi. Karena itu dalam menggunakan kuasa yang Tuhan berikan pada kita, dalam hal sederhana, tingkatan level manapun kuasa itu, mulai dari dalam keluarga, dalam kehidupan bersama, kita memiliki kuasa. Terutama sebagai umat Kristiani, kita diberi kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan kehidupan kita dalam terang roh dan dipimpin oleh roh Tuhan. Kiranya juga kita senantiasa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dan dipimpin oleh rohnya dengan menggunakan kuasa ilahi secara tepat dalam hidup di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami bersyukur atas kuasa ilahi yang Kau berikan kepada kami melalui roh putramu, dan daripadanya kami belajar untuk dipimpin oleh roh-Mu. Bimbinglah kami dan bukalah hati kami agar senantiasa terbuka oleh pimpinan roh-Mu, agar kami senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berikanlah juga
kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lemah dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.